Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Tuhan dan selamat kita dan selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Tuhan tidak. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, jadi orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam surah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun, kecuali dalam dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang kemudian Paulus mengatakan dalam kisah 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan roh kudus akan menyertai kami di pagi ini, sehingga kami kita dapat memilih nama yang terindah dalam hidup kami. Syukur dalam nama. Saya akan membacakan satu ayat di dalam, nanti Anda bisa baca nanti dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah arti nama Yesus bagi umat manusia? Arti nama Yesus bagi umat manusia yang pertama dikatakan nama yang menyelamatkan. Sebagaimana juga secara 4 ayat 12, Yesus itu nama yang menyelamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus. Itu sebabnya saya memberikan tema nama Yesus. Yesus itu juru selamat kita. Nah, yang kedua dikatakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Jadi itu sebabnya dia mengatakan kepada kita bahwa supaya kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jangan mengusir setan-setan dalam nama saya. Kita tak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengusir dalam nama Yesus, setan akan keluar, menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Dan percaya bahwa kuasa itu menyertai setiap orang yang percaya, walaupun kadangkala kita berdoa tidak semua orang disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kuasanya akan terus melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang berkenan dijawab oleh Tuhan. Jadi nama itu nama yang berkuasa. Yang kemudian yang ketiga, nama yang membuka pintu surga. Haleluya. Kalau engkau berdoa, harus berdoa dalam nama Yesus, sebagaimana Yohanes 14, 12 sampai 14 itu. Supaya engkau meminta kepada Bapa pun, engkau harus meminta dalam nama Yesus. Kalaupun engkau meminta dalam nama Yesus, dia akan juga jawab. Itu sebabnya nama Yesus, nama yang membuka pintu surga. Jadi hidup ini sangat luar biasa kalau bersama dengan Yesus. Sebenarnya kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu yang ketika saya berdoa, Tuhan menjawab. Ada banyak memang doa-doa saya yang sudah dijawab, tapi ada banyak pula yang doa-doa saya dijawab. Ketika saya minta rumah dikasih, ketika saya minta mobil dikasih, ketika minta sepeda motor dikasih, ketika minta sepeda dikasih, macam-macam. Bukan berarti saya mau katakan bahwa doa-doa kita tidak mau dijawab oleh Tuhan, tetapi yang mau saya katakan, kita harus percaya nama Yesus itu nama yang membuka pintu surga. Jadi kita harus minta kepada Yesus, harus minta, walaupun kita minta kepada Bapa dari surga, harus kita minta dalam nama Yesus supaya pintu surga terbuka bagi kita. Dan yang keempat,
Nama Yesus membuat semua bertekuk lutut. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah ketika orang percaya kepada nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, nama yang luar biasa itu, maka kita akan menikmati segala pertolongan, kita sudah nikmati. Tetapi saya mau katakan satu hal, pada saatnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya atau tidak terserah kepada Anda. Tapi bagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah ini, saya ingatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah nama yang harus kita agungkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah nama yang mengutus hamba-hambanya. Jadi dia mengutus hamba-hambanya dengan kuasa. Matius 28 itu ayat 18 sampai 20. Rasul 1 ayat 18, di mana kalau kuasa Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi di dalam menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Samaria dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa dialah yang mengutus, dialah yang menyampaikan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga saya mau katakan di hari yang indah, di mana orang sedang merayakan hari Natal, dalam konteks ini adalah konteks perayaan Natal, di mana nama Yesus, nama yang menyelamatkan, tidak ada nama, dan itu diberikan, nama itu diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa sendiri. Supaya, dan Alkitab mengatakan dan mencatat bahwa nama itu nama yang ajaib, dan biarlah kita menyadari bahwa nama Yesus, nama yang sangat luar biasa itu akan senantiasa ada dalam ingatan kita, bahwa nama itu, sekali lagi saya katakan, nama itu nama yang menyelamatkan, nama itu nama yang berkuasa, nama itu nama yang membuka pintu surga. Nama Yesus, nama yang membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Dan yang kelima, nama Yesus, nama yang mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan Injil kasih karunia dengan kewibawaan penuh, dengan otoritas penuh dari surga, sebagai ambasador yang diutus Tuhan di muka bumi ini, sebagai orang-orang percaya yang Tuhan di muka bumi ini. Mari kita laksanakan amanat agung itu dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Tetapi bukan dengan iming-iming, bukan dengan rayuan, tapi dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Bahwa orang mendapat anugerah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan biarkan kita berdoa, karena nama itu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kehebatannya, kuasanya, dan kurasannya. Makanya Tuhan Yesus memberkati kita, nama yang penuh kuasa itu terus memurapi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Nama yang Kau anugerahkan kepada Yesus adalah nama yang sangat luar biasa Bapa di surga. Dan dia nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, nama yang buka surga, nama yang membuat setiap itu bertelut, dan nama yang mengutus setiap hamba-hamba. Dan biarkan kami menikmati segala kebaikan nama itu. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan. Dan dalam kesulitan apapun, ingat nama itu, nama yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau engkau sedang sakit, mari saya mengundang Anda untuk mengangkat tangan dan percaya kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang menekan ke Afrika dalam nama keluar dan sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, mari datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih bagi mereka yang mengalami masalah, yang menyelesaikan segala masalah yang sakit maupun yang masalah sama-sama. Nama Yesus, haleluya.
akan datang menyertai kita dan Tuhan Yesus menolong kita untuk berjalan di dalam jalan. Puji nama Tuhan Yesus. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.